Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK ITYASI kelas 11, kita akan lanjutkan kembali video kali ini, yaitu akan membahas terkait dengan latihan soal PAT yang kemarin sudah pernah diberikan ya. Jadi sebelum kita mulai, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam memahami setiap ilmu yang kalian cari, dan semoga kalian bisa melaksanakan ulangan PAT-nya ini, ulangan akhir tahun ini dengan baik sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Baik, kita mulai. Di sini kita akan bahas beberapa soal untuk soal latihan PAT. Nah, di sini ada soal nomor 1. Pertanyaannya adalah hasil translasi dari titik P 3,4 jika ditranslasikan oleh T56 adalah. Nah, kemarin sudah diberikan ya rumusnya, rumus terkait dengan translasi. Jadi ini sangat mudah sekali jika kalian kemarin menyimak video dengan baik, menyimak videonya dengan benar-benar fokus ya, maka insya Allah akan bisa menjawab soal-soal ini ya. P 3,4 tinggal menggunakan rumus kemarin, maka kalian akan dapatkan hasil dari bayangan P adalah, tinggal kalian jumlahkan ya, 3 ditambah dengan 5, 4 ditambah dengan 6 ya, maka hasilnya didapatkan bayangan P atau P aksen adalah 8,10 ya, mudah sekali. Begitupun nomor 2 ya, nomor 2 tinggal kalian jumlahkan, negatif 5 ditambah dengan negatif 3 itu adalah negatif 8, dan negatif 3 ditambah 4 itu adalah negatif 1 ya, positif 1. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang sulit di soal-soal ini. Nah, yang nomor 3 ini terkait dengan refleksi ya, atau pencerminan terhadap sumbu X ya. Nah, kemarin rumusnya kalau ada suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai X-nya ya, yang nilai yang sebelah kanannya itu menjadi negatif. Ya, di sini ada titik B negatif 3,7. Maka yang dinegatifkan itu adalah yang 7-nya. Negatif 3-nya tetap. Maka bayangan titik B itu adalah negatif 3, negatif 7. Jadi negatif 7-nya yang kita negatifkan. Ya, bisa kalian lihat lagi rumusnya seperti apa. Lalu nomor 4 masih pencerminan, tetapi nomor 4 ini dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y. Ya, gimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? Yang berubah itu adalah nilai X-nya. Ya, nilai X-nya kita negatifkan. Di sini titiknya adalah titik C negatif 5, negatif 9. Maka bayangan titik C adalah negatif 5-nya kita negatifkan. 5 ini sudah negatif, maka kita negatifkan menjadi positif. Maka bayangan titik C adalah 5, negatif 9. Itu jawaban nomor 4. Lalu nomor 5 masih refleksi, tetapi ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Gimana rumus jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X? Maka rumusnya adalah tinggal kita balik X menjadi Y dan nilai Y menjadi X. Maka untuk soal nomor 5 ini bayangan titik P negatif 12, negatif 5 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka tinggal kita balik. Maka hasil pencerminannya adalah negatif 5, negatif 12 ya. Lalu nomor 6 masih pencerminan, tetapi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya adalah kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita balik lalu dikalikan dengan negatif.
Titik D negatif 5, negatif 7 kita balik maka menjadi negatif 7, negatif 5. Setelah kita balik maka kita kalikan dengan negatif. Negatif 7, negatif 5, dua-duanya kita kalikan dengan negatif maka hasilnya adalah 7,5. Ya, itu hasil dari bayangan titik D. Ya, jadi sebenarnya ini soal-soal ini sangat mudah jika kalian memang benar-benar menyimak videonya dengan baik, insya Allah pasti bisa ya dengan mudah. Tinggal kalian lihat kembali seperti apa rumusnya, seperti apa langkah-langkah pengerjaannya, pasti bisa. Lalu yang nomor 7 juga, nomor 7, 8, 9, dan 10. Ini adalah soal-soal terkait dengan rotasi ya, terkait dengan rotasi. Ada titik K 5,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat O ya, terhadap titik pusat O sejauh 90 derajat. Maka ini menggunakan rumus yang pusatnya di O ya, 0,0. Tinggal kalian memasukkan nilai alfanya itu adalah 90 derajat. Maka nanti akan ketemu gitu hasilnya ya. Tinggal dimasukkan rumusnya. Begitu juga nomor 8, 9, dan nomor 10 ya, dengan alfa tentu yang berbeda. 90 derajat, 180 derajat ya. Di sini nilai alfanya cukup mudah, tidak begitu sulit. Nah, coba kita akan kerjakan nomor 7 ya. Bayangan titik K 5,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 90 derajat. Maka rumusnya untuk rotasi jika yang titik pusatnya 0,0 itu rumusnya kita sudah pernah bahas ya. Jadi kalau misalkan ada titik K 5,5, kita rotasikan terhadap titik pusat O dengan sudutnya itu adalah 90 derajat. Maka hasil dari bayangan K itu adalah X aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari X aksen, Y aksen ini rumusnya kemarin sudah diberikan, yaitu cos dari 90 derajat lalu sin 90 derajat negatif sin 90 derajat dan cos 90 derajat dikalikan dengan nilai titik awalnya yaitu 5. Nah, kita harus tahu nilai dari cos 90. Nilai cos 90 derajat itu hasilnya adalah 0 ya, 0. Sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Negatif sin 90 derajat itu adalah negatif 1. Cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, ini matriksnya dikalikan dengan matriks 5, 5. Tinggal kita kalikan ya. Baris pertama dikali kolom pertama, 0 dikali 5 itu 0, ditambah negatif 1 dikali 5, maka 0 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 5. Kalau yang kedua kita kalikan, baris kedua dikalikan kolom pertama, 1 dikalikan dengan 5 itu 5, ditambah 0 dikalikan dengan 5 itu 0, maka hasilnya adalah 5. Nah, ini ya. Jadi bayangan titik K itu adalah negatif 5,5. Ini ya, sangat mudah. Jadi titik K 5,5 jika dirotasikan dengan titik pusat O sebesar sejauh sudut putarnya 90 derajat, maka bayangan titik K itu adalah negatif 5,5 gitu. Nah, untuk yang nomor 8 ini hampir sama ya. Cuman bedanya adalah alfanya itu besarnya 180 derajat. Jadi hampir sama caranya, coba kalian kerjakan. Yang berbeda adalah sudutnya. 90 derajat kalian bisa ganti dengan 180
derajat. Di sini kalian harus tahu terkait dengan nilai dari trigonometri ini ya. Sin 0 derajat itu nilainya adalah 0. Sin 90 derajat nilainya itu adalah 1. Sin 180 derajat nilainya adalah 0. Lalu untuk yang kosinusnya, cos 0 derajat hasilnya adalah 1. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. Dan cos 180 derajat nilainya adalah negatif 1. Nah, ini harus kalian hafalkan ya. Sin 0, sin 90, sin 180, cos 0, cos 90, dan cos 180 derajat. Ini paling tidak harus dihafalkan sehingga nanti bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, sekarang nomor 9 untuk yang titik pusatnya bukan 0,0 ya. Di sini titik pusatnya adalah 2,1 sejauh 90 derajat. Nah, ini pun sama ya, mudah. Tinggal menggunakan rumus yang sudutnya yang titik pusatnya A, B. Nah, kita akan coba mengerjakan soal nomor 9 dengan titik R 3,5. Ya, ada suatu titik R, titiknya adalah 3,5, akan dirotasikan terhadap pusat P. Nilai P-nya itu adalah 2,1 ya, sejauh 90 derajat. Maka bayangan titik R adalah X aksen, Y aksen. Nilai X aksen dan Y aksen itu matriksnya adalah cos 90 derajat, lalu sin 90 derajat, negatif sin 90 derajat, dan cos 90 derajat dikalikan dengan X dikurangi dengan A ya, nilai titik awal dikurangi dengan P. Di sini kita tahu bahwa titik pusatnya adalah titik pusat soal nomor 9 dirotasikan dengan titik pusat P 2,1 ya, berarti nilai P-nya itu adalah 2,1. Nilai P-nya 2,1. Maka rumusnya itu sudut ini ya, matriks ini dikalikan dengan hasil pengurangan X dikurangi dengan A ya, nilai titik awal X ini dikurangi dengan A ya. Ini kan nilainya kan P itu A, B ya. Jadi nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 1 ya. Ini titik pusat R X, Y. Nilai X-nya 3, nilai Y-nya adalah 5 ya. Ini kita kalikan dengan X dikurangi dengan A. Kita langsung kurangi saja ya. X berarti kan 3 dikurangi dengan 2 itu adalah 1. Kita tulis di sini 1. Lalu bawahnya adalah Y dikurangi dengan B. 5 dikurangi dengan 1 itu adalah 4. 4 kita taruh di sini. Ditambahkan dengan ini pusatnya ya, A, B. Ditambahkan dengan A, B. A, B-nya itu adalah A-nya 2, B-nya adalah 1. Jadi 2, 1. Ya. Nah, tinggal kita ganti nilai cos 90, sin 90, negatif sin 90, dan cos 90 dengan nilainya. Tadi kita tahu bahwa nilai cos 90 itu adalah 0 ya. Kita tulis di sini 0. Sin 90 itu adalah 1. Lalu negatif sin 90 negatif 1, cos 90 adalah 0. Kita kalikan dengan 1/4. Lalu nanti hasil dari pengalihan matriks ini maka dijumlahkan dengan 21. Tinggal kita selesaikan ini, baris pertama dikali kolom pertama
0 dikali 1 itu 0, ditambah negatif 1 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4. Lalu yang kedua, baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. 1 dikali dengan 1 itu adalah 1, ditambah 0 dikali 4 itu adalah 0. Maka hasilnya adalah 1. Ditambah dengan 21. Maka tinggal kita jumlahkan. Negatif 4 ditambah dengan 2 itu adalah negatif 2. Dan 1 ditambah 1 itu adalah 2. Maka kesimpulannya bayangan titik R itu adalah negatif 2,2. Jadi bayangan titik R adalah negatif 2,2 gitu ya. Itu adalah pembahasan nomor 9 ya. Titik R 3,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat P 2,1 sejauh 90 derajat. Nah, yang nomor 10 sama langkahnya, cuman bedanya adalah sudutnya. Sudutnya tinggal kalian ganti dengan 180 derajat. Lalu yang nomor 11, bayangan dari titik M negatif 2,5 yang didilatasikan terhadap titik pusat O ya, dengan faktor dilatasi 3. Nah, ini berapa? Dan juga sama ya, menggunakan rumus dilatasi. Jadi sekarang soal nomor 12 ada titik nomor 11 ya, bayangan titik M. Bayangan titik M yaitu negatif 2,5. Negatif 2,5 akan didilatasikan terhadap titik pusatnya itu adalah O, dan faktor dilatasinya itu adalah 3 ya. Faktor dilatasinya adalah 3. Ya, titik M negatif 2,5 akan didilatasikan dengan pusatnya O ya, dengan pusatnya O, dengan ini pusatnya O ya, ini pusatnya O, dan faktor dilatasinya adalah 3. Maka untuk yang titik pusat O, maka bayangan M tinggal kita kalikan dengan faktor dilatasinya ya. Ini mudah kalau yang pusatnya 0,0. Jadi kita tinggal kalikan saja ya. Negatif 2 dikali dengan 3 yaitu negatif 6,5 dikalikan dengan 3 yaitu 15. Maka bayangan titik M itu adalah negatif 6,15 ya. Jadi untuk yang pusatnya 0, untuk yang pusatnya O ya 0,0, maka langsung saja kalian kalikan titik awal dengan faktor dilatasinya, tidak perlu menggunakan matriks ya. Jadi lebih mudah langsung. Itu yang nomor 11 ya. Dan yang nomor 12 itu sama. Nomor 12 sama langkahnya, tinggal kalian kalikan dengan faktor dilatasi 4 ya. Negatif 4-nya dikalikan dengan 4 itu negatif 16, dan negatif 2-nya kalian kalikan dengan faktor dilatasinya yaitu 4, maka negatif 8. Nanti akan ketemu bayangan dari A adalah negatif 16, negatif 8. Nah, untuk yang nomor 13 dilatasi dengan titik A 3,6 yang didilatasikan terhadap titik pusat P. Nah, ini kalau yang titik pusatnya bukan O atau bukan 0,0, maka kita langkah mudahnya menggunakan matriks. Kalau yang tadi yang pusatnya O, tidak perlu menggunakan matriks, bisa langsung saja ya kita kalikan dengan faktor dilatasinya. Tetapi kalau yang dilatasi dengan pusat yang bukan 0,0, maka perlu kita menggunakan matriks ya. Nah, di sini ada titik A. Titik A-nya itu adalah 3,6 akan didilatasikan
dengan pusatnya itu P. Pusatnya P yaitu 1,2 dengan faktor dilatasi adalah 3, gitu kan. Maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita sekarang mencari berapa nilai X aksen dan Y aksennya itu. Ya, rumusnya sudah diberikan di video sebelumnya. Di sini tinggal kalian simpan. Di sini adalah nilai K ya. Nilai K-nya itu adalah 3, faktor dilatasinya. Jadi kalian simpan di sini 3, di sini 3 dan di sini 0, di sini 0. Lalu dikalikan dengan pengurangan nilai titik awal dengan P ya. Di sini pusatnya itu adalah 1,2 ya. Pusatnya 1,2. Pusatnya itu kan A, B ya. Nilai A-nya 1, B-nya 2. Ini titik awalnya X, Y. Nilai X-nya 3, nilai Y-nya adalah 6. Ya, ini matriks 3, 0, 0, 3 ini kalikan dengan pengurangan titik awal dan pusatnya. X dikurangi dengan A, berarti kan 3 dikurangi dengan 1 itu adalah 2. Lalu 6 dikurangi dengan 2 itu adalah 4. Ditambahkan dengan pusatnya yaitu 1, 2. 1 dan 2. Tinggal dikalikan, langkahnya sama, mengalihkan matriks 3 baris pertama dikalikan kolom pertama. 3 dikali 2 ditambah 0 dikali 4. 3 kali 2 itu 6. 6 ditambah 0 maka 6. Lalu 0 dikali 2 0. 3 dikali 4 itu adalah 12. Maka 0 tambah 12 tetap 12. Tambah dengan ini ya 1, 2. Matriks 1, 2. 1, 2. Maka hasilnya adalah 6 ditambahkan dengan 1 itu adalah 7. 12 ditambah dengan 2 itu adalah 14. Jadi kesimpulannya bayangan titik A itu adalah 7,14. Jadi bayangan titik A adalah 7,14. Itu adalah pembahasan soal nomor 13 untuk yang dilatasi yang pusatnya 1,2. Yang nomor 14 itu adalah bayangan garis 2x dikurangi 3y sama dengan 6 dicerminkan oleh garis y sama dengan negatif x. Ini adalah yang dicerminkan itu adalah garis, sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Yang nomor 15 ini adalah translasi.